Saya Wijumulyo Maradianto atau akrab dipanggil atau disapa sebagai Dian Soekarno. Saya dilahirkan di Jombang pada 1 Agustus 1972 di sebuah dusun kecil di selatan Jombang, atau tepatnya dulu wilayah Jombang Barat, Dusun Kemuning, Desa Tanggungan, Kecamatan Gudo. Dan saya memulai belajar sebagai siswa dari Sekolah Dasar Negeri Tanggungan yang dulu namanya Bina Putra, zamannya Bupati Pak Udan Dardiri itu. Nah, dari SDN Tanggungan itu saya kemudian melanjutkan ke SMP 1 Perak, SMP Negeri 1 Perak. Dulu masih filial atau cabangnya rintisan dari SMP Negeri 2 Jombang ya. Dari SMP 1 Perak lulus tahun 1988. 1989 saya melanjutkan ke STM karena waktu itu orang tua menyarankan untuk sekolah SMK. Di STM ini saya justru tertarik mulai mendalami tentang kepenulisan. Saya sering mengikuti lomba karya tulis dan seterusnya. Berkait dengan keprofesian saya, dari awal saya pernah banyak yang pernah saya tekuni pekerjaan ya, dari mulai kuli bangunan sampai guru TK sampai wartawan jurnalistik ya, jurnalis dan terakhir guru. Semuanya memang ada sinambungnya. Latar belakang dari keprofesian itulah yang kemudian menguatkan minat saya untuk menekuni, menggali, meriset segala hal kebudayaan dan kesejahteraan tentang Jombang gitu. Nah, bagaimana Jombang itu yang dikatakan dan dinyatakan itu daerah yang tidak memiliki potensi apa-apa, ternyata sangat luar biasa di bidang kesejahteraan dan kebudayaan. Satu bukti nyata ketika ditemukannya situs Pundong tahun 2007, dan sebelumnya itu ada Musyawarah Besar Airlangga di Jombang waktu itu 2004. Saya kebetulan jadi peserta. Terungkap bahwa Jombang itu merupakan historical landscape. Jadi bentang tanahnya, setiap bentang tanahnya itu mengandung muatan sejarah. Nah, saya yang punya hobi dan ketertarikan, passion terkait sejarah dan seni budaya, akhirnya mencoba untuk awalnya dari Kisah Besar Kebukijak, setelah itu berkembang mulai Medang, Airlangga sampai Majapahit sampai zaman Jepang, itu saya telusuri. Akhirnya dari itulah kemudian muncul terbit sekitar 4 buku atau 400 titik asal-usul di Jombang. Nah, kemudian ketika saya awal-awal ngajar di Semam itu tahun sekitar 2016-an kalau tidak salah, itu saya mewakili Jawa Timur, ada 33 orang untuk mengikuti Kongres Bahasa Jawa ke-6 di Yogyakarta. Nah, saya akhirnya punya gagasan bagaimana mendokumentasikan bahasa Jombangan itu. Akhirnya alhamdulillah setelah saya kerjakan 8 tahun terbitlah Kamus Bahasa Jombangan ini yang sekarang sedang saya pegang ini. Nah, itu perjalanan saya gitu. Selain kamus, selama ini sudah berapa banyak buku yang ditulis? Alhamdulillah hingga saat ini saya sudah menulis sekitar 20-an judul buku tentang sejarah dan seni budaya. Jadi pertama tentang kumpulan cerita rakyat Jombang, kemudian berikutnya antologi legenda Jombang dari Sisik Melek 1 sampai Sisik Melek 4. Kemudian juga sejarah desa Tinggar. Beberapa desa itu meminta untuk saya telusuri, sekaligus saya tulisan, saya buatkan bukunya. Nah, kemudian juga ada sejarah Wayang Topeng Jatiduhur, sejarah Sandul Manduro, termasuk yang bagi saya yang cukup ini sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya itu ketika
menjelang usia 40-an waktu itu saya diminta untuk menulis sejarahnya Bung Karno, sejarah spiritualnya Bung Karno. Nah, jadilah buku ini, ada spiritualitas Bung Karno, itu kisaran tahun 2012 itu saya lakukan. Aktivitas seharian di rumah? Ya, aktivitas keseharian saya dari jam ke 0 lagi itu tidak jauh dari seni kebudayaan, seni kesenian dan kebudayaan ya. Kebetulan di rumah saya punya usaha sanggar tari. Murid saya ada sekitar 150-an siswi. Setiap hari Minggu, setiap hari Ahad, saya dan asisten melatih anak-anak untuk kegiatan mengisi liburan atau untuk kegiatan menyalurkan hobi mereka di sanggar tari Lungayu. Selain itu saya juga menyediakan persewaan kostum dari mulai busana adat se-Nusantara hingga juga memproduksinya, termasuk juga pengadaan kostum untuk pementasan dan lain-lain. Itu saya lakukan. Di samping itu ya sambil untuk misalkan menghilangkan ketegangan ya saya tanam bunga lah. Saya ini pecinta tanaman dan pecinta hewan. Kebetulan karena lokasinya atau lahannya sempit ya sudah kita manfaatkan di teras-teras itu aja lah. Dari aktivitas itu sebenarnya apa yang bisa ditularkan kepada generasi muda sekarang? Saya ingat betul ulama sekaligus sastrawan, dia mengatakan bahwa orang muslim itu harus bisa menulis, apapun backgroundnya, apapun latarnya, harus bisa menulis. Karena itu adalah selain membaca ya, kalau perintahnya jelas membaca berarti imbangannya harus menulis. Karena menurut orang Latin, orang Yunani kan scripta manent verba volant, yang tertulis akan abadi, yang terucap akan lenyap. Nah, inilah yang kemudian mendasari saya bahwa sedikit pun yang di Jombang itu saya coba sesuai dengan minat dan istilahnya ketertarikan saya di situ, ya sudah itu saya lakukan dan hingga saat ini seperti itu.